berdirinya kabupaten ini adalah dari pertama sekali masyarakat menggali, mamanya bikin kolam kan. Jadi waktu itu masyarakat ini belum tahu bagaimana caranya berbudidaya ikan. Jadi setelah berjalan sekian tahun ke depan, tahu ada dari Telkom untuk membantu masyarakat untuk berbudidaya ikan patin. Itu makanya masyarakat waktu itu tergiurlah untuk beternak ikan patin. Karena di sini adalah masyarakatnya umumnya, boleh katakan umumnya beternak patin. Jadi disinilah dibandingkan dari desa-desa lain di kabupaten atau di provinsi Riau, disinilah terdapatnya penghasilan ikan patin yang lebih unggul lah gitu. Jadi itu makanya dinamakan desa ini desa patin. Iya, Geraha Pratama Fish memiliki 2 unit pembenihan ikan. Ya. Satu unitnya bisa menghasilkan 600 sampai 800 ribu benih. Nah, sementara kita punya 2 unit pembenihan. Adapun kapasitas yang kita miliki itu bisa untuk menghasilkan benih itu mencapai 2 juta benih per bulannya. Kapasitasnya, ya, dan itu kami terus meningkatkan teknologinya bagaimana kapasitas itu bisa terisi secara maksimal. Ya. Nah, kita di sini hanya menggunakan metode alami saja, kita tidak menggunakan obat-obatan, karena di aturan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, memang seharusnya tidak menggunakan antibiotik misalnya ya, kita tidak menggunakan itu, kita hanya menggunakan proses alam saja. Artinya air kita tidak menggunakan antibiotik, tidak ya, kita menggunakan perubahan pH-nya, mengangkat pH-nya dengan menggunakan penjemuran, pemutaran air sehingga pH-nya itu bisa terangkat dengan baik. Dengan ketelitian seperti itu kita bisa menghasilkan benih yang baik. Biasanya benih kalau sudah bermasalah dari awal agak susah memeliharanya selanjutnya. Nah, tetapi kalau benih itu sudah terbentuk dengan bagus, artinya dari benih yang bagus, perawatannya yang bagus, dia akan menghasilkan benih-benih yang bagus nantinya. Jadi namanya perjalanan usaha lebih-lebih makhluk hidup memang ada. Kadang-kadang ada faktor cuaca, kadang-kadang ada faktor teknologi juga mungkin yang berbeda-beda setiap saatnya ya. Artinya musim begini kebutuhannya begini, musim begini kebutuhannya begini ya. Keadaan airnya yang tidak bagus seperti ini. Atau mungkin induknya yang kurang bagus, nanti seperti ini dia. Jadi berbeda-beda. Tetapi belajar dari situ, kita dapat memetik pelajaran bahwasanya teknologi yang sebenarnya itu seperti ini. Sehingga kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahannya, sehingga kesalahan itu dapat kita minimalisir sehingga dia menjadi bagus. Kita di sini Geraha Pratama Fish sudah di tingkat nasional sudah mendapatkan 5 penghargaan nasional di tingkat mulai dari Adi Bakti Mina Bahari dalam pembudidaya ikan terbaik tahun 2010, kemudian CSR Award tahun 2011, Indonesian Medium and Business Entrepreneur Award tahun 2014, Piala Adikarya tahun 2000 berapa tuh ya. Kemudian terakhir kemarin tahun 2015 kita mendapatkan pusat pelatihan terbaik se-Indonesia, Adi Bakti Mina Bahari, kebetulan ke Istana. Tuh. Nah, untuk tingkat kabupaten hampir di seluruh kegiatan usaha kita, kabupaten dan provinsi kita sudah yang terbaik karena prestasi dalam bidang perikanan tersebut. Alhamdulillah ya. Nah.
Saya memiliki usaha itu olahan ikan patin, itu ada berapa macam produk. Seperti itu filet, ada nugget, ada abon, ada kerupuk kulit, ada kaki naga, bakso. Awalnya kita mengolah produk ini itu ada dari awalnya itu seperti kita olah dulu filet. Masa dari filet itu keturunan apanya itu bisa kita jadikan seperti tetelannya, jadikan nugget, jadikan bakso. Jadi proses filet itu ikan patin segar dari kolam kita tangkap, lalu diproses seperti dibuangkan darahnya dulu. Setelah itu baru dipisahkan daging dengan tulangnya. Setelah dipisahkan daging dengan tulang itu baru kita rapikan, itu di streaming namanya. Itu sisi saya yang rapi itu bisa kita olah kepada yang tadi, yang produk lain seperti nugget, bakso tadi. Setelah itu baru kita cuci bersih lagi dan baru direndam pakai batu es. Setelah direndam batu es berapa kira-kira ada ukurannya berapa waktunya, lalu dibekukan di pembeku. Itu prosesnya itu ada 2 hari. 2 hari baru bisa dikemas. Setelah itu kita baru bisa membuat nugget dari sisa daging yang tadi kita giling, kita bikinkan surimi. Surimi itu daging ikan yang udah dilunakkan, bisa diolah berbagai macam olahan ikan seperti nugget tadi. Itu nugget itu prosesnya surimi kita aduk dengan bumbu-bumbunya yang udah ditentukan, lalu dikukus selama 50 menit. Setelah itu baru dipotong-potong sesuai selera kita inginkan. Lalu dikasih tepung backram, lalu dikukus lagi kira-kira 5 menit. Lalu baru dikemas dan lalu dibekukan, siap dijual. Pertama kan ikan taruh di bak, itu diambil kan, jadi kepala tokok kayak ini ya. Nah yang kedua dibelah kayak mbak ini. Nah ketiga dicuci. Nanti kan sudah dicuci nanti kan om ini abang ini nanti ngambil tempat saya nanti. Masih banyak prosesnya sih dek. Ini tahap pertama baru.
ada tuh dari kayak di Kampa kan ikan apa tuh? Ikan sungai itu kan. Jadi kan naik kayak yang di Jambi, Palembang. Nah, itu kurang permintaan sini. Lancar, tapi nggak kayak gitu kali kan. Kalau untuk alat, kita lihat sendiri mesin. Mesin terdiri dari healer dan perlengkapannya. Kalau untuk bahannya dedak sama ikan asin. Kita campur ikan asin dengan dedak dengan perbandingan tertentu, baru kita lakukan proses. Kalau perbandingan untuk ikan asin, untuk perbandingan dasar lah, itu 1 ton dedak, 500 kilo ikan asin. Tergantung nanti bagaimana hasilnya. Bisa kita tambah dedak, bisa kita tambah ikan untuk selanjutnya gitu. Untuk kebutuhan itu minimal 1 ton 500 tuh. Maksimal ya 2 ton 500 lah satu hari. Kalau untuk umur yang 2 bulan ke atas lah, itu paling 50 kilo tuh. 50 sampai 100 lah satu hari. Sukanya ya seperti ini, sama kawan-kawan lah bisa bergurau. Kawan masih saudara lah. Kalau dukanya ya mungkin kalau nggak ada bahan, kita tidak ngiling, otomatis kan tidak ada pendapatan. Itu ya. Ya harapan hendaknya kalau kami sebagai pemerintah desa, hendaknya masyarakat ini jangan ada yang yang punya bersifatnya ekonominya yang bawah lah daripada apanya. Kami mengharapkan supaya ekonomi masyarakat ini lebih tinggi lah gitu. Ya paling nggak dalam setiap aktivitas kolam lah, itu ada memiliki ini seperti ini gudang sendiri. Itu satu. Untuk di pemerintahan lah paling nggak memperhatikan bahan-bahan untuk pembuatan ini lah, karena selama ini kan kita turun sendiri gitu, tidak ada ibaratnya turun tangan dari pemerintah desa itu nggak ada. Ya, tentu kami ingin kabupaten ini lebih maju lagi. Di samping usaha perikanannya, di sini berkembang pusat pelatihannya, tentu diharapkan diikuti oleh sikap dan cara masyarakat ini menanti dan menjamu tamu-tamu nanti yang datang. Kami berharap desa kita ini bisa menjadi desa agrowisata nantinya. Ya, bisa melihat bagaimana berbudidaya di sini, kemudian belajar berbudidaya di sini, dan menikmati. Dan kalau dapat dia bisa bermalam di sini, hubungannya juga nanti bisa mengangkat ekonomi masyarakat di sini.